warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di channel Redcat Drafter. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk memasukkan simbol valve di PNID di AutoCAD Plan 3D. Oke, sekarang kita masuk ke Project Manager. Ada source file tabnya nih. Di atasnya ortografik ada source file, saya klik. Kemudian di project kita, di PNID Drawing, kita klik file yang sudah kita buat. Kemarin saya sudah buat PNID Sand Filter 001. Kalau yang belum buat bisa bikin dengan klik kanan di PNID Drawing, lalu pilih di Drawing, kemudian masukkan di file name namanya seperti itu. Oke, sekarang saya klik saja file yang sudah saya buat, kita buka. Nah, sudah terbuka di layoutnya. Di sini ada viewport, mview. Dengan komannya mview di sini ada viewportnya nih. Kita expand atau maximas viewportnya, kita klik. Nah, kemudian bagaimana cara masukkan valve pada line pipa yang sudah kita bikin. Contoh di sini kita membuat line lagi, misalkan seperti ini sudah kita buat. Nah, di sini kita tinggal masukkan valve yang ada, control valve, ada valve yang manual, ada control valve. Nah, untuk yang valve, contoh saya pakai get valve, kita hanya tinggal masukkan dan dia muncul taggingnya seperti itu. Lalu kenapa ada titik 2, titik 1 di sini? Karena untuk line numbernya ini belum dikasih tagging line-nya. Dia ada line numbernya, jadi harus kita kasih line number dulu di line pipa yang kita bikin di PNID-nya. Caranya gimana? Kita klik kanan, lalu pilih assign tag, kemudian kita masukin ukurannya berapa. Misalkan karena dipakai ukuran DIN atau standar metrik ini, jadi dia tulisannya 8, 10, 15 atau 100. Nah, 100 itu setara dengan 4 in atau diameternya 100, atau nominal diameternya itu 100 nps-nya. Pilih 100 atau 4 in. Speknya mau yang mana? Kita pilih yang ada di sini. Sementara kita pilih yang 16 HS01 stainless steel. Nah, kemudian pipeline group service-nya ini apa nih? Pipa apa? Biasanya stainless steel sih untuk drinking water ya. Pilih DW. Nah, kemudian di sini pipeline group line number-nya. Misalkan ini line number yang keberapa? 001 misalkan. Lalu saya pilihnya biasa sih pakai pipeline tag, bisa juga pakai oval textile, cuman saya pilih pipeline tag aja. Nah, kita pilih assign. Oh, sorry, ini ada yang salah nih. Maaf, ini sebelum saya ada pipa yang urutannya 001, jadi saya pilih yang saya ganti line-nya jadi 006 saja. Biasanya kalau ada double line number pipa, nah ini ada 001, tadi saya bikin 01. Nah, dia biasanya akan ada peringatan bahwa line number tersebut sudah dibikin gitu. Nah, ini saya pilih yang 006 aja nih, saya tulis 006 sebagai contoh. Jadi nggak boleh ada double nomor pipanya, line number pipanya gitu. Ini sudah, kemudian saya masukkan valve-nya ke sini. Saya pilih yang tadi ya, di valve ini, di tool palette ada palette valve. Nah, pilih get valve. Nah, dia akan muncul 100 dan nomor urutannya itu 107 karena sebelumnya saya sudah bikin 6 valve ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum bikin valve satupun, bisa juga nanti urutannya adalah H100 gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau ganti valve ya bisa klik di sini. Misalkan mau ganti pakai globe valve, nah, dia akan berubah simbolnya. Terus mau ganti pakai check valve, misalkan, nah dia berubah lagi. Terus mau ganti apa lagi, misalkan ganti pakai butterfly simbolnya. Mau ganti pakai ball valve gitu simbolnya. Oke. Nah, di sini juga ada namanya control valve. Nah, saya klik control valve nih. Lalu saya arahkan simbol kontrolnya ini ke atas.
Nah, line number ini saya generate karena ini baru pertama kali naruh simbol control valve, jadi maka loop numbernya itu 1 gitu. Kita assign tag aja langsung, saya taruh bawah. Nah, SF CV 1 areanya tadi saya taruh di namanya SF untuk areanya. Nanti untuk taggingnya tuh yang tagging yang ini kita bisa ganti di project setup. Saya akan lanjutkan nanti ke cara mengubah taggingnya. Nah, untuk aktuatornya ini kan S nih, solenoid. Ini bisa diganti pakai misalkan ini diagram valve. Nah, itu bisa tuh. Ini kalau misalkan kurang ke atas bisa digeser tuh. Untuk pertanda bahwa ini adalah control valve. Gitu. Ini saya geser gede lagi deh. Nah, ini misalkan mau diganti lagi misalkan piston aktuator bisa tuh, tinggal diganti, ambil di di sini nih, di tombol substitute ini nih, drop down lah, drop down simbolnya tuh ntar yang kita klik ini, drop down simbol, terus masuk ke ambil pilih mau masuk aktuator yang mana. Saya pilih aja ya tadi ya, pakai yang motorized. Nah, ini bisa diubah juga, pindahin tuh. Nah, valve-nya mau diganti misalkan nggak pakai butterfly, maunya pakai get valve bisa. Nah, dia akan berubah tuh, cuman ini akan turun, cuman kita bisa geser lagi gitu. Nah, sekarang gimana sih ganti taggingnya? Oke, kalau mau ganti tagging misalkan kita taggingnya bukan area, control valve, dan juga bukan number. Misalkan mau bikin tagging yang sesuai dengan standar perusahaan. Oke, caranya gimana? Ada di project setup. Buka project setup tadi ya, sudah klik karena lagi loading. Nah, teman-teman nanti sebelumnya nih, teman-teman udah buka project setup. Ini saya ulang ya misalnya. Klik PNID ini nih, terus ke engineering item, di expand lagi, cari instrumentation. Nah, di expand lagi. Nah, cari inline instrumentation, di expand lagi, kemudian cari control valve. Nah, yang sudah di control valve, di bagian properties, ini yang ini, teman-teman ke bagian tag format name. Nah, di sini nih, tuh, teman-teman bisa ganti atau bikin baru. Contoh, ini sebenarnya saya udah ada ya, type, body type, dan number. Tapi bagaimana cara bikinnya saya akan jelasin lagi. Klik new, ya kan? Format name-nya kita ganti, format name yang ini kita ganti. Instrumentation tag. Kemudian misalkan teman-teman butuh areanya, terus strip body type, dan kemudian number dan tipenya, apakah dia control valve atau apa gitu ya. Ada baik sih nomor terakhir lah ya, area, terbaik sih area, kemudian tipe, kemudian body type, dan yang terakhir adalah number. Saya kasih kurung lagi, kurung tutup. Nah, ini ada 4 nih, area, type body, type, dan number. Maka di sini number of subpart-nya ini kita bikin, ini kan ada 1 nih, kita bikin 4, 1, 2, 3, 4. Nah, field yang pertama ini kita isi area. Jangan lupa use target object properties-nya ya di checklist supaya langsung ke control valve ini. Nah, area, oke. Kemudian yang field yang kedua, kita jangan lupa di checklist lagi, use target object-nya di menu pop-up select class properties-nya. Pilih type. Mana type? Nah, tipe. Oke. Kemudian di field yang ketiga, kita kan plus body type nih, ini. Yang saya blok nih, body type. Ini kita pilih di field yang ketiga nih, masukin cari body type. Nah, oke. Kemudian di yang bagian number, fieldnya ini kita isi number. Nah,
Nah, number itu pakai loop number. Jangan lupa use target object properties-nya di checklist dan di bagian menu pop-up select class properties. Nah, oke. Udah ya. Lalu kita pilih oke. Kemudian di tag format name-nya, di default name-nya nih, bagian kolom default name-nya, kita drop down-nya kita klik. Pilih yang instrumentation tag, area type, body type, number yang kita bikin tadi. Nah, sudah selesai itu. Maka selanjutnya adalah di apply. Apabila sudah di apply, dia akan terpilih yang tag format name yang kita buat tadi. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke viewport kita. Jangan lupa Maximus viewport. Oke. Ntar lagi loading dah selesai. Control valve yang pertama saya hapus. Kita bikin control valve baru di tool palette valve, bagian control valve. Kita klik di line number yang kita buat. Dan kita arahkan ke atas untuk icon CV, icon ininya, control valve-nya. Nah, areanya itu kita ada di area mana? Misalkan send filter kita bikin SF aja kodenya. SF adalah area send filter. Tuh, teman-teman boleh juga nulis area send filter kayak gini. Terus harus SF. Kemudian di bagian body type-nya itu dia udah tertera langsung butterfly valve secara otomatis. Tipenya adalah control valve. Nah, ini bisa kita ganti misalkan pakai flow meter atau apa, tapi karena ini control valve maka kita pakai yang CV, general control valve. Nah, tuh general control valve yang ini tuh. Loop numbernya kita generate aja langsung karena dia pertama kali ditaruh maka langsung memberikan nomor 1. Plus annotation after assigning tag-nya di checklist, kemudian assign. Nah, sudah seperti ini, taruh tagging di bawah. Nah, dia langsung muncul taggingnya tuh. Area send filter, tipenya control valve, body type-nya butterfly. Yang ini urutan ke-1. Terus teman-teman misalkan nanti ada valve lagi di urutan kedua. Nah, ini taruh lagi ke atas. Sama dia. Ntar tinggal diisi areanya, tipenya udah langsung otomatis bisa diisi juga. Loop numbernya 1 ini di generate berubah jadi kedua. Plus annotation after assigning tag-nya di checklist. Jangan lupa. Terus assign. Taruh bawah. Nah, langsung ada tuh. Assign filter, control valve, butterfly nomor 2. Kalau teman-teman ganti bodinya, nah ini misalkan jadi ball valve. Ntar berubah juga nih body type-nya di taggingnya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin tutorial ya di video ini cukup sampai sini saja dulu. Nanti kalau ada yang bingung atau pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.